Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan, MPM 7192 12854, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi, sejarah koperasi di Indonesia, landasan asas dan fungsi-fungsi koperasi Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang koperasi itu sendiri. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Sejarah koperasi di Indonesia. Di Indonesia, ide perkoperasian diperkenalkan oleh Raden Arya Wirya Atmaja yang pada tahun 1986 untuk mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging dan pada tahun 1927 Regeling Irlandse Kooperatif. Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKPRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai, dan masyarakat. Dalam proses perjuangan gerakan koperasi pada tahun 1951 di Jawa Barat dan Sumatera Utara didirikan badan-badan koordinasi yang merupakan badan penghubung cita-cita antar koperasi serta merupakan sumber penerangan dan pendidikan bagi anggota koperasi. Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965, di mana prinsip Neskom diterapkan pada koperasi. Kemudian pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok peroperasian yang mulai berlaku pada tanggal 18 Desember tahun 1967. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan memperbaiki rumah dan lain-lain. Landasan, asas, dan fungsi koperasi Indonesia. Landasan koperasi. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 2 dikatakan bahwa koperasi berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Selain Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 juga menyebutkan Undang-Undang 1945 sebagai landasan koperasi. Hal ini ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya. Asas koperasi. Sedangkan asas koperasi sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 adalah berdasarkan kekeluargaan. Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai kepribadian Indonesia.
Ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Fungsi koperasi. Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu satu, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia masyarakat. Tiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sogo gurunya. Empat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pertumbuhan dan pengembangan koperasi. Awal pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896. Pertumbuhan koperasi Indonesia dipelopori oleh Raden Arya Wirya Atmaja Patih di Purwokerto pada tahun 1896, mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Perkembangan koperasi. Yang pertama, perkembangan koperasi dalam sistem ekonomi terpimpin itu ada tiga. A. Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat dan manipul Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1959. B. Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina gerakan koperasi berdasarkan asas demokrasi terpimpin. C. Bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi pada inisiatif gerakan koperasi sendiri, dalam taraf sekarang bukan saja tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sangat sehat sesuai dengan asas koperasi yang sebenarnya. Yang kedua, perkembangan koperasi pada masa Orde Baru. Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret tahun 1996, segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru, yakni dikenal dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Yang ketiga itu perkembangan koperasi pada masa reformasi. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Namun, fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur, serta pembelian bersama. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu dia yang buat belum